Sungguh luar biasa ini. Ini adalah salah satu goa yang ada di Tuban yang memiliki banyak sejarah dan cerita. Ini salah satu teman sudah ada yang masuk, Kak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sudah masuk ke pintu luar. Namanya Pak Darno ya. Tadi sudah izin sama yang punya goa ini. Ini dulunya juga pernah ada percikan air juga. Pernah diambil batu gambrangnya ya. Tapi senter kita tidak jangkau. 2 senter ya Mas ya. Ini nampak dari luaran. Nah, banyak percikan-percikan air juga. Sungguh takjub. Kembali lagi bertemu dengan batu bintang lagi. Nah, ini mungkin emas atau apa ya. Nah, ini nanti kita akan mereview lagi ke sana. Cuman 2 senter tapi kok tidak menjangkau, pencahayaannya kurang ya. Tapi tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata arah sana ada lorongnya juga. Katanya Pak Darno yang memiliki gua ini, lokasinya di rumahnya Pak Darno. Tempat ini dulunya juga diambil batu gambrangnya. Kita flash 2 senter masih tidak jangkau. Ini sudah ada di kedalaman 50 meter dari pintu sana. Ini pintunya. Nah, percikan-percikan air yang sunyi ini membuat kita semakin terpukau. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali nggak jangkau cahayanya karena kita sudah di kedalaman 50 meter dari luaran, membentuk langit-langit yang sungguh luar biasa sekali. Di sini saya pemuda sini, mohon maaf, hanya ingin mendokumentasikan, tidak ingin berbuat apa-apa. Kita adalah pencinta alam, sama-sama makhluk Tuhan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sama sekali senternya tidak jangkau ya. Ini bekas galian tambang batu gambrang ya. Ini kembali ke lorong sana, menuju ke jalur utara. Yang katanya gua ini tembus di jalur gua Tewel ya. Sebelah utaranya gua ini. Oh, memang bener. Ini nyatanya. Di sini ada banyak galian-galian batu-batu besar. Nah, ini di sana langit-langit yang sungguh menawan. Di dalamnya ini sungguh wow. Ajib. Wah. Sebelah sini ada lorong menuju ke jalur utara. Yang katanya ini ada jalur ke utara menuju Goa Tewel. Oh. Ini di kedalaman ya. Karena memang kita sudah membawa senter, akan tetapi pencahayaannya masih kurang. Belum menemukan jalur yang ke arah utara, kan tapi berbagai teman-teman di sini sudah mau menuju ke jalur utara. Sampai mana kedalaman gua ini? Wow, subhanallah. 2 senter Mas, 2 senter. Ini nah sana ternyata lorong yang menuju Gua Tewel. Ini sudah di kedalaman kurang lebih 100 meter dari luaran. Ini beda dengan gua-gua yang lain karena di sini tidak menjurang ke bawah, tapi menuju ke tepi bumi yang ada di luaran sana, tapi selalu menjalur ke jalur bawah dan menuju ke Gua Tewel, arah sana, arah senter ini ya. Nah itu. Coba saya nanti akan ke sana.
bagaimana kondisi menuju ke sana. Assalamualaikum. Kondisi bebatuan di sini karena mengandung beberapa uapan air, sehingga banyak bebatuan yang memang rada licin ya. Sama sekali flash HP dan 2 senter ini tidak menjangkau pencahayaannya, sehingga kita tidak bisa optimal dalam visualnya. Itu lorong yang menuju ke Gua Tewel. Nah itu, nanti saya akan ke sana, ikuti terus sampai kemana tingkat fenomenal daripada gua ini. Ya, ada yang di sana, nggak apa-apa. Tapi sorot-sorot tuh saya. Ini gua ini, jalur ini menuju sampai ke lorong pintu yang lebih dalam lagi ke sana, yang katanya menuju ke Gua Tewel. Ini 2 senter saya kira sudah cukup untuk pencahayaan, tapi di sini memang gelap sekali karena di kedalaman 150 meter dari luaran sana sampai menuju ke pintu kedua ini. Assalamualaikum. Kondisi uapan air yang membuat kondisi bebatuan di sini menjadi licin, sehingga kita juga berhati-hati ya, karena kita hanya ingin mendokumentasikan seperti ini kondisinya. Nah ini memang luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Beginilah kondisi keseruan kita saat ini bersama teman-teman. Wow, di sana ini, wow, memang betul ini adalah gua asli ya. Kalau dari tampak luaran, memang di dusun Gegunung ini tidak membentuk gua, akan tetapi orang-orang yang tahu sekitaran sini memang ini gua yang sangat dalam sekali. Ya kisaran berapa meter saya belum tahu ya, karena belum pernah. Tapi ada salah satu cerita teman sini yang memang ada tembusannya itu di jalur Gua Tewel. Gua ini memiliki kedalaman yang sangat luar biasa sekali. Nah ini adalah lorong jalan yang menuju ke beberapa tempat sana. Itu kok ada batu yang bagaimana gitu ya, bekas galian, tapi sungguh ajib sekali. Dan semakin banyak tetesan air dari atas. Amit G. Assalamualaikum. Ini memang wow, seperti layaknya sungai. Bekasnya juga ada orang yang kesini ambil galian. Ini kita sudah berada di mentok kedalaman, tapi di sana masih ada lorong yang sekitar dari jarak pandang saya memandang, ini sekitar 150 meter dari sini menuju ke sini pintunya, pintu ketiga ini. Ini mungkin kalau kita merayap bisa sampai sana dan tembus ke jalur Gua Tewel. Sungguh menakjubkan sekali. Kita sudah berada di kedalaman 150 meter lebih. Tampak licin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, di sini ternyata ada air. Masya Allah. Di sini ada sumber air, ya Allah. Airnya sangat jernih sekali. Ini entah dari tetesan atas, enggak ada tetesan atas. Cuman di sini ini kok ada keluaran sumber air ya. Dan samping kanan kiri air ini, lingkaran air ini kok ada pencahayaannya. Yang lebih unik lagi, kelihatannya ini mengeluarkan sumber air, akan tetapi tidak sampai atas airnya, hanya segini terus. Jadi kesimpulannya di dalam gua ini, yang saya lihat dari kejauhan tadi sekitar 50 meter, di dalam gua ini ada sumber airnya juga ternyata. Mungkin ini mengandung filosofi atau arti apa, tidak tahu ya. Tapi yang jelas, wow, subhanallah sana kak. Ini ada batu-batu yang sangat istimewa sekali, dan itu jalur ketiga, pintu ketiga menuju ke Gua Tewel ini. Nah ini. Tapi kita tidak usah ke sana kak ya.
Sana. Kita duduk bisa insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amit. Kita hanya berkreativitas hanya untuk mendokumentasikan bahwasanya pintu kedua kita menemukan sumber air, sumber mata air yang sangat jernih sekali. Sangat dingin sekali dan kita sambil mendokumentasikan bebatuan yang ada di sini. Wow, sungguh ajib sekali. Inilah keunikan di Tuban bahwasanya kita sebagai generasi muda kita harus tahu. Inilah nanti kita sebagai pengetahuan acuan untuk anak turun kita ya, untuk adik-adik kita bahwasanya Tuban ini kaya akan bekasnya juga ada orang masuk ya, baru ya kita ya. Bekasnya juga ada orang yang sudah masuk. Ini temanku mau mencoba masuk. Los ya. Ini pintu ketiga dari luaran sekitar jarak kita sudah sama sekali tidak ada pencahayaan ya ini. Mudah-mudahan senter kita nggak habis ya. Insya Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman sudah pada masuk ke lorong ketiga, pintu ketiga Gua Menggah ya, Gua Kluweh. Amit nun sewu, kita hanya ingin mendokumentasikan kita pecinta alam. Inilah salah satu anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Guys. Oh, putus guys sandalnya guys, Kak Izam ini guys. Nah, kita hati-hati. Inilah bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita ini kondisinya merayap ya. Wow. Ini ternyata ada lorong ke atas sana ini. Entah ada judulnya enggak ya? Wow. Mungkin ini sebagai tangga ini. Wow. Ini loh. Dari sini ke sana ini enggak tahu ini nanti di sana ada lingkaran yang dalam atau bagaimana ini. Sungguh ajib dan terbentuknya secara alami ini. Masya Allah. Wow. Kak Gun, kenapa Kak Gun? Ojo Kak Gun. Ini Kak Gun ini berusaha untuk masuk ke sana dan kondisi uapan angin sudah hampir panas ya ini, karena memang sudah tidak ada angin ini. Kalau sendiri ya sama sekali tidak berani. Ini adalah bebatuan yang pernah digali oleh orang-orang setempat dan zaman dahulu memang. Nah ini kita tadi lewati sini ini merayap ya, sambil duduk kita melewati sini. Kemudian di sini ada lorong ke atas, masya Allah. Kita sebagai pecinta alam mengagumi bahwasanya ini adalah nikmat Tuhan. Ini Kak Gun ke sana ini kisaran dari jarak pandang saya. Kono Kak Gun. Aku serawani yo. Maksudnya kita peralatannya kurang. Sampai situ aja. Jarak pandang saya ini kisaran 100 meter dari sini menuju ke tembus jalur Gua Tewel ya. Hah? Ini angka kondisinya lunyu ning ngene yo. Sorotnya mati ta. Teman-teman ngajak ke sana, tapi saya sudah keluar ringat ini. Oh, di sini juga ada seperti sumber air, tapi di sini tidak mengeluarkan air. Bagaimana ini? Ini Kak Gun mau ke sana. Dari sini 50 meter. Sulit Kak, kembali ya Kak. Kalau Kak Gun pakai sepatu, ini jalur ini berdimensi kurang lebih 2 meter ya. Bisa dilampaui, akan tetapi di sini sangat becek sekali ya. Luapan-luapan air sehingga menjadi uap dan menjadi air. Jalan ini kalau tidak bersepatu maka kita tidak bisa ke sana. Ini Kak Gun sudah sampai sana, kisaran 70 meter dari sini. Dan yang pasti ini jalur tembus menuju Gua Tewel ya. Masih berapa meter atau berapa kilometer, bahkan ribuan ya, tidak tahu ya ini, karena memang Tuban ini betul kalau Tuban ini dijuluki 1000 gua. Dan tepi-tepi gua ini mengandung unsur bebatuan yang wow, ada bekicot ya, seperti layaknya bangunan orang ini ya, tapi mungkin ya tidak bangunan ini. Seperti ini contohnya, seperti ini contohnya. Ini bukan bangunan manusia tapi layaknya bangunan ini.
Nah, berdimensi, kemudian tertata rapi seperti layaknya bangunan-bangunan zaman sekarang, tapi ini bentuknya batu. Dan langit-langit ini saya menemukan juga ini bekas atau fosil kijing ya di sini nih ya. Oh, ini Kak Gun yang dari sana ngecek kondisi sana karena memang peralatan kita kurang. Ini mempunyai kedalaman, wow, sungguh baru kali ini saya masuk ke dalam gua ini, namanya memang gua ini. Baru gua yang sangat ajib dan fenomenal sekali. Tuban memang luar biasa. Seperti inilah kondisinya. Wow, ini bebatuan yang ada di dalam mengeluarkan percikan-percikan air. Nah, seperti ini. Wow, ini batu ya kawan-kawan ya. Wow, ini yang pawang ular tadi ya. Nah ini, wow, kita sudah berkeringat ini karena di dalam ini sudah tidak ada angin, tapi oksigen tetap ada. Tapi kalau kita ke sana, ya, ini jalur utara menuju ke Goa Tewel yang ini. Nah ini sana. Ini tampakan atap angin-angin yang atas ini, wow. Ini gua lokal yang tidak diperhatikan oleh pemerintah atau belum diperhatikan ya. Tapi tidak kalah menariknya dengan gua lokal yang ada di pedesaan ini. Gua wisata aja mungkin kalah menarik dengan gua ini. Inilah karena Tuhan yang telah diberikan kita semua, bahwasanya kita itu harus bisa menikmati dan mensyukuri, kemudian kita bisa menjaganya. Nah ini kondisinya, wow, ini adalah terbentuk secara alami seperti itu. Ini bukan bekicot kok, ternyata batu ini. Nah ini batu ini kawan-kawan. Nah ini batu ini, bukan bekicot ya. Ini sungguh fenomenal sekali. Dan lingkaran-lingkaran ini layaknya bangunan ini tidak hanya sini, tapi sampai menuju ke sana. Kemudian yang sebelah barat ada seperti ini juga sampai sini. Nah sampai sini. Ini layaknya bangunan tangan manusia, tapi enggak. Dulunya konon katanya Pak Terno yang mempunyai goa ini atau lokasinya di rumah ini juga pernah disamperin anak-anak pas waktu sekolah ya, kemah. Kemudian kok keluar ini sudah tidak tampak seperti manusia karena sudah tercampur dengan tanah ya. Seperti ini tanahnya liat, seperti sawah ini layaknya ini. Memang karena kita tidak pakai sepatu yang layak sehingga kita tidak bisa mereview lebih dalam lagi. Akan tetapi kita sudah lebih dalam daripada 150 meter dari luaran sana. Wow, ajib. Oke, nantikan terus video kami. Terima kasih. Posisi saat kami yang ada di dalam ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan ridhonya dan selalu sehat. Saya sehat, kita sehat, Anda semuanya juga sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cekidot. Wassalamualaikum. Nilam ya. Ini sampai tepi-tepi gua aja masih ada batuan yang seperti ini bentuknya ya. Ini guys ya. Ini seperti malam hari Mas ya. Sampai sana ini bentuk pelipitan batu yang sungguh fenomenal sekali. Nah ini, wow, ajib, wah, explore kita sore ini. Jam berapa ini ya kira-kira? Kok mumpama ada itu kita minum di sini ya? Nah, masuk. Saat ini kita berada di jam 4:30 ya, 4:30 sore. Walaupun kita siang hari pun kita di sini seperti malam, karena kondisi kita saat ini berada di 200 meter menuju bawah tanah. Wow, wah, ini sungguh wow sekali, subhanallah. Wow. Ayo, ngarep ya. Kita akan menuju ke jalur start awal, kita keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Kondisinya seperti ini, sampai sandalnya ceplot guys. Pemuda ini guys.
keselak kak ya? Ini kepala. Ini sama sekali pencahayaan kita nggak ngatasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanjakan kira-kira 75 derajat kita naik kembali keluar ya guys ya. Seperti ini layaknya kita mengendaki gunung. Oh, jangan ngentut ya guys ya. Orang pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu ya nggak bisa optimal kita. Cinta alam ya. Oh, ini yang paling luas ini. Lingkaran yang paling luas. Kita sudah hampir ke pintu luaran. Kisaran 100 meter. Oh, langit-langit yang sungguh indah. Ini katanya pernah juga dijumpai anak-anak sekolah yang sedang melaksanakan kegiatan pramuka ya. Ini sampai ada yang jatuh ya guys, tapi tidak apa-apa guys. Oh, ternyata ini ada lingkaran masuk ke sana ya, mungkin tembus dari yang sana tadi, bawah tanah. Oke, sekarang kita menuju keluar guys. Terima kasih ya Allah. Memang betul kalau Tuban ini dijuluki 1000 gua guys. Gua satu aja kita nggak nyampe, apalagi yang gua-gua yang lain seperti Gua Suroh, Gua Cumpleng. Pokoknya asik sekali. Nah, ini menuju ke pintu luaran pertama, yang di sini kita disediakan tiang yang sangat unik dan menarik sekali. Nanti kita jumpai sambil kita keluar ya. Nantikan terus. Aduh. Wow. Ini menuju ke, padahal kalau sudah sampai luar, ini masih siang hari ya, jam 4:30 ini katakan masih. Nah, ini menuju ke tiangnya yang luar. Seperti ini kondisinya. Tiang yang tapi nggak sambung, putus tiangnya ya, tapi sungguh subhanallah. Nah, ini teman-teman mau keluar, ini membentuk lingkaran kurang lebih 2,5 meter pintunya. Saat kita menuju ke 200 meter tadi, nah ini bunyinya, karena memang kita di dalam ya. Nah ini Kak Guru sedang berorientasi ya. Karena menggantung ya. Entah apa ini. Nah ini di tengah-tengah pintu awal, nggak jangkau senternya ini memiliki luas kisaran 8 sampai 10 meter ya lebarnya di dalam. Tapi kita menuju ke luaran sana ini Kak Izam ini. Sungguh wow, minum. Wah. Ini kita sudah sedia air karena memang kita tahu bahwasanya gua ini kelihatannya dari luar tidak ada gua sama sekali. Tapi sampai pintu luar kita sungguh bangga dan ada iklan. Nah, ini iklan. Nah, Sprite. Wow, ini Kak Gun, Kak Kapin dan teman-teman yang lain ini sudah mandi keringat ya menuju ke pintu luaran ini saya. Wow. Wow. Nah, ini alasnya sampai semut ya guys ya. Oh, kita sudah keluar. Nah, nanti sampai tampak luar bagaimana. Wow. Kita baru merasakan dinginnya luar. Inilah kondisi pintu masuk kita ke dalam tadi. Subhanallah. Terima kasih. Ini jalan luar guys. Nah, kita bisa menghirup udara segar saat ini. Ini adalah rumahnya yang pemilik kebun. Kemudian ini adalah tempat kita di dalam tadi. Posisi daripada gua munggah atau gua luweh.
ini.